Golkar. Deng. Ada yang penggemarnya Golkar toh ternyata. Oke, oke. Oke, kayak gitu. Maksudnya itu tujuannya kalau kita ngeliat sesuatu kita langsung oh ini punyanya ini kayak gitu. Kuning mabri. Jadi ini tujuan positioning adalah untuk membedakan persepsi perusahaan berikut produk dan jasanya dari pesaing. Jargon itu juga bisa kayak misalnya Yamaha selalu di depan atau apa kayak gitu-gitu itu termasuk positioning ya. Jadi kita istilahnya mau menanamkan di benak konsumen kita itu seperti apa sih? Nah, ini langkah-langkah dari positioning adalah mengenali keunggulan-keunggulan yang mungkin dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing. Terus memilih keunggulan-keunggulan yang paling kuat atau menonjol. Kayak itu tadi apa ya Mas, makin terdepan. Jadi dia pede bahwa dia itu lebih unggul. Misalnya produknya baru mengeluarkan produk dengan fitur-fitur baru dibandingkan pesaing. Gitu misalnya. Kayak dia ngomongnya semakin terdepan atau apa sih? Yang itu. Jadi kan ditonjolkan sesuatu yang paling kuat dari dia seperti apa. Terus menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada pelanggan. Nah, ini kriteria sebuah keunggulan itu bisa penting, bisa berbeda, bisa unggul, dapat dikomunikasikan ke konsumen. Terus pelopor, mungkin dia yang pertama. Kan kadang-kadang ada pertama dan satu-satunya di Indonesia kan kayak gitu toh. Atau pelopor apa kan ada. Itu termasuk salah satu positioning juga. Terus harganya terjangkau, mungkin menguntungkan buat konsumen. Ini kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan dalam positioning, ada under positioning, pelanggan tidak mengenali produk, berarti kurang jelas dia di positioning seperti apa. Kalau over, pelanggan mempunyai gambaran terlalu sempit mengenai suatu atribut. Jadi sebenarnya nggak kayak gitu, tapi kita menganggapnya kayak itu karena terlalu over positioningnya. Jadi gambarannya sempit, pelanggan cuma terpatri satu itu aja. Kalau confused itu bingung produknya ini maunya seperti apa sih. Kalau doubtful itu ragu dengan janji perusahaan. Jadi intinya kan kalau positioning itu kita sama kayak mengubar janji toh. Kalau kalian kayak gini, misalnya kayak perusahaan pengiriman barang 24 jam sampai itu kan istilahnya mengubar janji kita pasti barang yang dikirim melalui perusahaan kita akan sampai dalam waktu 24 jam lah. Kalau misalnya nggak sampai terus gimana? Kan pelanggan kan bakalan kecewa. Terus ini ada proses pada produk jasa. Karakteristik proses itu ada kompleksitas dan keanekaragaman. Terus blueprinting kompleksitas dan keragaman dalam sistem jasa sama merubah proses. Jadi kan ada alur sama keragaman. Jadi kayak misalnya kalau ke rumah sakit, ya apalagi yang pernah ke puskesmas mungkin tahu ya di puskesmas itu kan ada kayak gambar alur yang apa yang harus dilakukan oleh pengunjung rumah puskesmas. Kayak misalnya pertama harus daftar dulu di loket pendaftaran. Habis di loket pendaftaran, nanti nunggu antri. Terus nanti misalnya dipanggil siapa? Dipanggil susternya atau langsung ke dokternya. Nah, nanti habis dari dokter, misalnya diperiksa ke dokter bagian meriksa tensi dulu, terus nanti pindah ke dokter apa. Terus kalau misalnya sudah tahu dilihat oh keluhannya apa, misalnya masuk ke ruangan dokter spesialis mungkin terus habis dari situ baru nanti bisa beli obat di apotek gitu. Jadi blueprinting itu maksudnya yaitu apa gambaran alur dari apa yang harus dilalui oleh konsumen. Kayak misalnya membayar pajak online, nah itu kan ada aturannya. Pertama harus ngapain dulu, terus habis itu ngapain lagi. Nah itu namanya blueprinting. Jadi gambaran apa yang harus dilakukan
diharapkan oleh si konsumen. Nah, kompleksitas itu kan proses melalui langkah-langkah dan susunan. Kalau keanekaragaman itu kebebasan atau kemampuan untuk memilih keanekaragaman melalui langkah-langkah dan susunan proses itu. Mungkin mungkin bisa antara satu konsumen dengan konsumen lain dia melewati tahapan yang berbeda, mungkin bisa. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing apa namanya masing-masing konsumen. Kayak misalnya tadi kan di awal diperiksa ke misalnya suster dulu, nanti dari suster itu dilihat keluhannya kenapa, baru masuk ke dokter spesialis. Tapi andai kata ada pasien yang sudah tahu dia sakitnya apa, bisa langsung diarahkan ke dokter spesialis, misalnya seperti itu. Jadi kompleksitasnya keragamannya beda-beda. Nah, ini karakteristik proses. Untuk mempermudah pengendalian dan analisis, setiap proses dipecah menjadi beberapa langkah yang logis dan tersusun. Terus adanya akomodasi dari beberapa variabel proses yang hasilnya akan berbeda. Setiap sistem memasukkan standar toleransi sama proses dalam pemasaran. Kalau standarisasi itu nggak banyak variasi, tapi kalau customisasi itu banyak variasinya. Jadi walaupun misalnya sama-sama bank, tapi setiap bank itu prosesnya beda-beda juga bisa. Jadi tergantung masing-masing perusahaan. Kayak hotel juga sama-sama hotel, tapi tiap hotel punya spesifikasi yang beda-beda, standarnya beda-beda, kompleksitasnya beda-beda. Jadi tergantung nih. Ini tadi sudah saya bilang kan, complexity itu apa, divergence itu apa. Ini blueprinting, ini kan tadi penggambaran atau layout dari susunan-susunan, urutan-urutan dan langkah-langkah proses jasa yang harus dilalui. Tujuannya adalah untuk mendeteksi perilaku pelanggan terhadap layout jasa yang kita gunakan. Kan kadang ada juga misalnya ada yang sebenarnya nggak harus melalui proses itu, bisa cepat, tapi kalau aturannya harus ngikut, misalnya perusahaannya nggak fleksibel ya, misalnya rumah sakitnya nggak fleksibel, semua pasien harus mengikuti alur yang sama. Nah, kalau misalnya ini pasiennya ini lagi sakitnya lagi keras, kalau harus ngikutin alur kan kelamaan ya. Misalnya lagi kronis, harus butuh langsung ketemu dokter spesialisnya, tapi harus ngantri. Nah, itu kan nggak bisa juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau perusahaannya harus bisa buat aturan yang lebih fleksibel untuk setiap konsumen. Ini merubah proses itu bisa macam-macam, bisa mengurangi keragaman, bisa meningkatkan, bisa mengurangi kompleksitas atau bisa meningkatkan kompleksitas, tergantung masing-masing kebutuhan perusahaan. Ini cuma contohnya aja. Juga dengan contohnya. Nah, ini sekarang peran pegawai sama sarana penunjang. Pegawai itu penting nggak sih kalau di perusahaan jasa? Ingat nggak? Kenapa kok penting? Iya, karena karyawan yang melayani konsumen. Jadi mereka sangat penting sekali perannya dalam perusahaan jasa. Ini peran pegawai kan kemarin ada yang high contact sama low contact kan? Masih ingat nggak bedanya high contact sama low contact itu apa?